Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku Nabi Yesaya pasal 43 ayat 25 yang berkata sebagai berikut. Aku, bahkan aku, adalah Dia. Aku Tuhan, dan tiada juru selamat yang lain. Kita menjumpai suatu ungkapan yang mengingatkan kepada kita bahwa ayat ini mengingatkan bahwa pengampunan dosa itu datangnya dari Tuhan. Allah berinisiatif untuk mengampuni dosa kita, dan itu bukan karena perbuatan baik kita, itu bukan karena jasa kita, itu bukan karena kelebihan kita, tapi oleh kasih dan karunia Tuhan kepada kita. Sebab itu dia katakan bahwa akulah yang menghapus akan dosa manusia. Dalam hidup ini ada begitu banyak orang menyesal dengan kesalahan, dengan pelanggaran dosa yang dia pernah berbuat. Dan hal itulah yang mengakibatkan manusia itu tidak berdaya untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab mengingatkan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain padaku. Ini adalah satu kekuatan jaminan buat kita, bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, ada suatu kepastian yang tidak dapat diganggu gugat, karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengampuni kita, untuk membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa yang dapat memperdulikan kita hanya Tuhan. Oleh sebab itu, Petrus pun mengingatkan hal ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19, dia katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Dari hal inilah yang kita diingatkan bahwa pengampunan kita hanya dapat di dalam Yesus Kristus, dengan cara mengorbankan dirinya dan mencurahkan darahnya sebagai pengampunan dosa kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh mencari pertolongan yang lain atau penolong yang lain selain Dia yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Oleh sebab itu, buku Ibrani pasal 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di sini kita menjumpai satu ungkapan bahwa Dia yang menebus dosa kita, maka kepada Dialah kita harus fokus. Seluruh perhatian kita harus tertuju kepadanya, karena Dia berinisiatif untuk menyelamatkan, Dia berinisiatif untuk menebus kita, maka kita harus fokus kepadanya. Karena dengan demikian kita akan dipimpin dari iman yang kita sudah miliki kepada iman yang selanjutnya. Karena kita sadar bahwa kita diselamatkan oleh karena kita beriman kepada Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, baik sudah di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, studi, ataupun di rumah kita, ingatkan dirimu, fokuslah kepada Dia yang berinisiatif menyelamatkan kita.
Karena tidak ada yang punya kemampuan, tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia selain Dia sendiri. Sebab itu, pagi ini mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga untuk menaikkan syukur dan pujian kepadamu, karena kami sadar hanya Engkaulah yang mau dan selalu berinisiatif untuk mengampuni dosa kesalahan kami ketika kami datang kepadamu. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami ada untuk mencari Tuhan dan mohon kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan pengampunan yang selalu Kau sediakan itu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap fokus kepadamu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi. Kami tidak melupakan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya yang memikirkan, yang merencanakan, yang melakukan keselamatan bagi kami semua. Sebab itu kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa di tengah pandemi yang seperti ini, Engkaulah Allah yang selalu mau menyelamatkan kami. Engkaulah Allah yang selalu memperdulikan kehidupan ini. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Roh, jiwa, tubuh kami, pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami, agar kami dapat melakukan apa yang berkehendak kepada Tuhan untuk mempermuliakan Bapa di surga, karena kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita dapat duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa buat bangsa negara kita. Mulai pada jam 6 sore di rumah kita masing-masing. Doakan bangsa negara kita supaya kita boleh kuat menghadapi situasi kondisi yang ada. Doakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Doakan kekudusan bagi kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, agar tetap setia dan bersungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.